Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 2115071. Saya dari kelas 4C BKPI. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani. Selamat menonton. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai teknik dan prosedur assertive training untuk membentuk perilaku asertif. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama itu mengenai asertif, yang kedua adalah mengenai assertive training. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perilaku asertif. Nah, perilaku asertif ini dapat diartikan sebagai sebuah gerakan yang dapat diamati. Kata asertif sendiri berasal dari kata asing yaitu to assert yang berarti menyatakan dengan tegas. Perilaku asertif adalah kemampuan individu untuk mengekspresikan perasaan positif maupun negatif dan pikirannya secara tegas dan bebas dengan tetap memperhatikan perasaan orang lain, atau dengan kata lain mempertahankan hak sendiri tanpa mengganggu hak orang lain. Nah, adapun pengertian perilaku asertif ini adalah perilaku seseorang dalam hubungan antar pribadi yang menyangkut emosi, perasaan, pikiran, serta keinginan dan kebutuhan secara terbuka, tegas, jujur, tanpa perasaan cemas ataupun tegang terhadap orang lain, tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Perilaku asertif ini adalah perilaku yang bisa mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kita tanpa ada perasaan cemas ataupun perasaan hal-hal yang lainnya. Ciri-ciri perilaku asertif. Nah, adapun ciri-ciri perilaku asertif ini, yang pertama yaitu menghormati hak-hak orang lain dan diri sendiri. Artinya, individu tidak harus menurut dan takut mengungkapkan pendapatnya kepada seseorang karena orang tersebut lebih tua dari dirinya atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua, berani mengungkapkan pendapat secara langsung. Perilaku asertif memungkinkan individu mengkomunikasikan perasaan, pikiran, dan kebutuhan lainnya secara langsung dan jujur. Ketiga, yaitu kejujuran. Bertindak jujur berarti mengekspresikan diri secara tepat agar dapat mengkomunikasikan perasaan, pendapat, atau pilihan tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, ciri-ciri yang keempat ini yaitu memperhatikan situasi dan kondisi. Dalam bertindak asertif, seseorang harus dapat memperhatikan lokasi, waktu, frekuensi, intensitas komunikasi, dan kualitas hubungan dalam berkomunikasi. Yang kelima yaitu ada bahasa tubuh. Dalam bertindak asertif, yang terpenting bukanlah apa yang dikatakan, tetapi bagaimana menyatakan atau mengekspresikan bahasa ataupun komunikasi yang kita lakukan melalui mimik muka. Yang pertama misalnya jarang tersenyum, terlihat kaku, mengurutkan muka, berbicara kaku, bibir terkatup rapat, mendominasi pembicaraan, tidak berani melakukan kontak mata, dan nada bicara tidak tepat. Nah, perlunya kondisi ataupun mimik muka kita dalam berkomunikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi asertif. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Beberapa ahli menegaskan bahwa anak-anak laki-laki ini lebih tegas dan dominan daripada anak perempuan dalam perilaku verbal maupun verbal, terutama interaksi yang terjadi dalam sehari-hari. Nah, perbedaan tersebut terutama ditemukan jika laki-laki dan perempuan terlibat bersama-sama dalam suatu pertemuan. Nah, perempuan ini akan lebih asertif jika mereka ada dalam suatu pertemuan dengan sesama jenisnya. Yang kedua yaitu self-system ataupun keyakinan seseorang. Nah, keyakinan seseorang ini turut mempengaruhi kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan. Orang yang memiliki keyakinan diri yang tinggi memiliki kekhawatiran sosial yang rendah sehingga mampu mengungkapkan pendapat dan perasaan tanpa merugikan orang lain dan juga merugikan dirinya sendiri. Yang ketiga ada kebudayaan. Nah, segala yang berhubungan dengan sikap hidup, adat istiadat, dan kebudayaan pertama kali dikenal melalui keluarga. Maka tuntutan lingkungan menentukan batas-batas perilaku, di mana batas-batas perilaku itu sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan status sosial seseorang. Maka dari itu kebudayaan ini akan mempengaruhi perilaku asertif seseorang, yang dimana kebudayaan ini merupakan bawaan dari lingkungan-lingkungan yang mereka tempati selama hidupnya. Terus ada tingkat pendidikan.
Nah, jika tingkat pendidikan seseorang ini semakin tinggi, maka semakin luas wawasan mereka berpikir sehingga memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dengan lebih terbuka. Yang kelima, tipe kepribadian. Nah, tipe kepribadian ini akan sangat mempengaruhi dalam perilaku asertif karena tipe kepribadian ini kita ketahui bahwasannya terdapat dua, yaitu ekstrovert dan introvert. Dalam situasi komunikasi, orang yang memiliki sifat ekstrovert akan lebih mudah mengungkapkan perasaannya dan dapat berkomunikasi secara baik dengan orang lain. Sedangkan dalam perilaku ekstrovert ini, maka dia akan lebih susah mengungkapkan perasaannya dan lebih banyak kepada diamnya. Dampak-dampak perilaku asertif. Ada beberapa dampak dari perilaku asertif ini. Yang pertama, individu tetap mampu sepenuhnya memahami diri sendiri tentang kebutuhan, opini, dan ide-ide. Nah, individu yang berani mengungkapkan secara nyata tentang suatu perasaan dan pikiran itu akan membuat dia menjadi mengenali dirinya dengan lebih baik. Nah, melalui proses tersebut, individu akan menciptakan lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara-cara baru seperti meningkatkan kemampuan, pengendalian diri, dan pengambilan keputusan. Dampak yang kedua yaitu individu yang mampu mengungkapkan diri secara terus-menerus lebih mudah untuk hidup di masa kini. Nah, hidup di masa kini ini berarti individu hanya memikirkan kebutuhan di saat sekarang akan lebih mudah memenuhi kebutuhan di masa sekarang. Nah, dengan mudahnya melakukan kebutuhan di masa sekarang sehingga mengurangi atau menghilangkan kecemasan. Sebaliknya, jika individu yang gagal untuk berkomunikasi secara spontan lebih cemas dan berjuang untuk mengatasi pikiran, perasaan, dan kebutuhan yang mengganggu yang masih terhambat di masa lalu maupun yang akan terjadi di masa mendatang. Yang ketiga yaitu individu yang berperilaku asertif ini lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok pada saat membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain, khususnya dengan orang-orang yang terdekat. Individu yang mempunyai perilaku ataupun berperilaku secara asertif akan lebih mudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok ataupun meminta bantuan kepada orang lain karena dia dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dia bisa meminta bantuan kepada orang lain dengan cara yang baik pula. Yang keempat, dampak lain dari berperilaku asertif ini ialah bertambahnya harga diri dan kepercayaan diri individu. Perilaku asertif yang tinggi menimbulkan harga diri yang tinggi dan hubungan interpersonal yang memuaskan karena memungkinkan seseorang untuk mengemukakan keinginan secara langsung dan jelas sehingga menimbulkan perasaan senang dalam diri pribadi dan orang lain. Yang kelima, individu yang mampu mengungkapkan perasaan dan pikiran secara spontan dan jujur dapat mencegah terjadinya keretakan hubungan dengan orang terdekat ataupun orang lain. Orang ataupun individu yang berperilaku asertif dengan jujur, maka dia akan bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik sehingga tanpa ada permasalahan atau yang akan menyebabkan keretakan-keretakan dengan orang lain atau orang terdekat. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai assertive training. Sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai asertivitas. Nah, asertivitas ini merupakan suatu kemampuan individu dalam mengkomunikasikan sesuatu yang diinginkan dan dipikirkan dengan menjaga perasaan dan hak orang lain tanpa menyinggung perasaan orang lain. Nah, arti dari assertive training ini adalah teknik yang dapat digunakan untuk melatih individu yang mengalami kesukaran ketika hendak menyampaikan perasaan yang dialaminya dan tidak dapat mengungkapkan pendapatannya. Assertive training ini merupakan teknik-teknik untuk meningkatkan kemampuan perilaku asertif dari seseorang. Assertive training ini akan memberikan teknik ataupun cara-cara dalam meningkatkan perilaku asertif seseorang. Tujuan assertive training. Nah, menurut Corey, tujuan dari assertive training ini ada beberapa. Yang pertama itu membantu individu mengalami kesulitan dalam menyampaikan perasaan marah dan tersinggung terhadap suatu hal. Yang kedua, membantu individu yang selalu mendahulukan orang lain dalam melakukan segala sesuatu, serta individu yang terlalu menunjukkan kesopanannya. Yang ketiga, membantu individu yang memiliki kesulitan dalam menolak sesuatu hal untuk mengatakan tidak.
Tujuan yang selanjutnya yaitu akan membantu individu yang memiliki kesulitan dalam mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. Yang terakhir, membantu individu yang merasa tidak memiliki banyak hak untuk memiliki perasaan dan perasaannya sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur ataupun langkah-langkah dasar dalam pemberian assertive training. Nah, adapun prosedur dasar dalam pemberian assertive training ini, yang pertama itu memberikan informasi terlebih dahulu terkait perbedaan antara asertif, agresif, dan asertif ataupun non-asertif dan sopan. Dengan memberikan informasi ini akan membuat individu ataupun orang yang hendak dilakukan teknik assertive training ini untuk memahaminya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu membantu individu dalam mengidentifikasikan hak-hak pribadi pada dirinya dan orang lain. Yang tahap ketiga yaitu pemikiran dan perilaku yang menghambat aktualisasi sikap dan asertif. Pada diri ataupun individu yang memiliki pemikiran dan perilaku yang menghambat aktualisasi dan sikap asertif ini akan terlebih dahulu dipaparkan sehingga akan lebih mudah untuk mengembangkan ataupun melanjutkan pada tahap-tahap selanjutnya. Yang ketiga yaitu mengembangkan perilaku asertif secara langsung melalui praktek-praktek dalam pelatihan. Pada prosedur ketiga ini, perilaku asertif ini akan langsung dipraktikkan oleh individu melalui praktek-praktek dalam pelatihan ataupun pengawasan-pengawasan pada yang ahli dalam bidang tersebut. Tahap assertive training. Dalam assertive training ini ada 3 tahap. Yang pertama itu ada role playing. Nah, dalam tahap ini klien dan terapis melakukan bermain peran atau role playing yang digunakan untuk melatih klien bagaimana klien harus berbuat pada situasi tertentu. Misalnya ketika klien berinteraksi dengan seseorang, apakah klien mampu mengatakan atau mengekspresikan apa yang ia sukai dan sebagainya. Nah, dalam tahap role playing ini, klien berperan sebagai dirinya sendiri dan terapis berperan sebagai orang yang diberi reaksi klien. Tahap yang kedua ada modeling. Dalam tahap modeling, klien ataupun terapis memberikan contoh perilaku ketika klien berhubungan sosial dengan orang lain. Kemudian, klien diharapkan dapat meniru perilaku yang dilakukan oleh perhatikan. Dalam tahap modeling ini, terapis ataupun orang yang memberikan perhatikan kepada klien bagaimana cara berhubungan sosial dengan orang lain. Dengan memberikan contoh kepada klien ini, kemudian klien diharapkan dapat meniru perilaku yang telah dicontohkan oleh perhatikan ini dalam kehidupannya. Yang terakhir ada tahap social reward dan coaching. Pada tahap ini, terapis diperbolehkan memberikan komentar dan tanggapan terhadap apa yang dilakukan oleh klien. Hal ini merupakan salah satu yang penting dalam pemberian assertive training. Pada tahap komentar ataupun tahap social reward dan coach ini, terapis akan memberikan komentar terhadap perilaku apa yang telah dilakukan klien. Nah, dari itu terapis tidak hanya memberikan komentar dan masukan kepada klien agar klien memperoleh kemajuan dalam perilakunya, tetapi terapis juga memberikan feedback dan dorongan kepada klien agar memperoleh kemajuan tingkat asertifnya. Langkah-langkah teknik assertive training. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan teknik assertive training ini. Yang pertama yaitu konselor dan konseli merancang dan menentukan situasi di mana konseli merasa kesulitan dalam menyampaikan perilaku asertif. Situasi yang digambarkan harus jelas dan detail sehingga konseli dapat mengarahkan dan menerangkan seperti apa yang dihadapinya dalam kenyataan. Pada tahap pertama ini, konseli ataupun klien akan memberikan pemaparan mengenai apa saja yang menjadi permasalahannya. Terus dengan memberikan pemaparan ini, konselor akan menggambarkan ataupun akan menentukan apa yang harus dilakukan oleh klien. Yang kedua yaitu mengenai konselor dan konseli melakukan perannya masing-masing pada adegan role playing ataupun bermain peran.
Nah, pada adegan ini konselor memberikan masukan dan dorongan kepada konseli, khususnya pada ekspresi wajah, sikap tubuh, nada suara, kontak mata, dan sebagainya. Dalam tahap ini juga modeling juga diberikan kepada konseli. Tahap selanjutnya yaitu konseli mencoba mempraktikkan perilaku yang dilatih oleh konselor ini pada situasi kehidupan sehari-hari. Yang harus dilakukan oleh konselor adalah memberikan pekerjaan rumah kepada konseli sebagai target perilaku yang hendak dicapai. Tahap terakhir yaitu diskusi kembali terkait hasil yang dicapai klien dilakukan saat pertemuan-pertemuan selanjutnya. Maka dengan diskusi kembali ini akan dapat memberikan gambaran ataupun hasil apakah klien bisa merubah dirinya ataupun merubah sikap perilakunya ataupun apakah dari tahap ataupun praktek ini tidak berhasil pada klien. Sekian video presentasi makalah saya mengenai teknik dan prosedur asertif training untuk membentuk perilaku asertif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah dibahas dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya pribadi memohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.